Hello my friend, Monami, watashi no tomodachi. Balik lagi di Cerita Manhwa. Ini adalah video pertama gua setelah 2 tahun gue berkultivasi untuk mencari wangsit, dimana sumber daya kultivasi gua sudah habis dan gua sekarang harus mulai mencari-cari lagi sumber daya yang baru. So, gua mohon bantuannya agar ranah kultivasi gua masuk ke ranah berikutnya sehingga gua bisa menguasai seluruh dunia. Karena ini adalah video pertama, jadi gue akan mulai dengan judul yang baru. Untuk kalian yang request Strongest Anti-Meta, sabar-sabar. Pasti akan gue buat kelanjutannya. Jadi stay tune terus di channel ini. Manhwa kali ini berjudul King of Apocalypse. Menceritakan seorang pria yang bernama Kinyu. Dia hidup di zaman kiamat atau bisa dibilang Apocalypse. Kinyu telah hidup selama 100 tahun di zaman Apocalypse. Semua teman-temannya sudah terbunuh. Tersisa hanya Kinyu seorang diri yang sedang dikejar-kejar oleh iblis. Meski dengan sekuat tenaga mencoba untuk kabur, Kinyu pun tetap terbunuh. Dan ceritanya pun berakhir. Ini gak bercanda loh, ceritanya emang bener-bener berakhir. Tapi ini cerita di kehidupan pertamanya yang berakhir. Sekarang kita akan langsung masuk ke kehidupan keduanya Kinyu. Entah bagaimana, setelah kematian Kinyu malah kembali ke 100 tahun yang lalu, hari pertama di mana apokalips di dunia hadir. Terbangun di 100 tahun yang lalu, Kinyu cukup kaget melihat sebuah moss di depannya. Dengan cukup kuat, Kinyu menarik moss itu sampai terputus. Teman-teman Kinyu kaget melihat kelakuannya Kinyu. Setelah berpikir sejenak menghadapi keadaan saat ini, Kinyu mulai bertanya kepada teman kantornya. "Jam berapa sekarang?" Temannya menjawab, "Jam 10, 10.30. Ini masih terlalu awal untuk makan siang." Kinyu kembali bertanya, "Tahun berapa sekarang?" Teman kantor yang perempuan berkata, "Ini 2019. Ada masalah apa kau hari ini? Apa kau ketinggalan obatmu di rumah?" Teman-teman yang lain mulai tertawa melihat kelakuan aneh dari Kinyu. "Hahaha, kau terlalu banyak baca novel tentang reinkarnasi. Ini bumi. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang mengejutkan. Dinasti King yang agung sudah mati." Kinyu yang malas menanggapi perkataan teman-temannya beranjak pergi meninggalkan mereka. Sesaat setelah itu, bos perusahaan memergoki Kinyu sedang menatap kosong ke arah luar jendela. Dengan nada marah, si bos langsung berkata, "Hei Kinyu, apa kau malas-malasan lagi? Apa kau ingin gajimu dipotong? Cepatlah kembali bekerja." Dengan santai, Kinyu menarik tangan si bos dan membantingnya hingga tergeletak di lantai. Dengan melihat keadaan di sekeliling, Kinyu akhirnya sadar bahwa dia telah kembali 100 tahun yang lalu di tahun 2019. Di tanggal 1 April 2019, langit tiba-tiba berubah menjadi merah. Itulah pertanda kiamat telah dimulai. Seorang teman di kantor berkata, "Hei Kinyu, ada apa denganmu? Membuat lelucon seperti ini pada April Mop. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Dengan tegas Kinyu berkata, "Kalian semua, cepat dan segeralah menemui keluargamu untuk terakhir kali. Hari ini adalah awal dari kiamat." Menurut catatan, 1 April 2019 adalah hari pertama kiamat. Hujan darah busuk yang membinasakan. Manusia tidak menduga bahwa hujan ini juga membawa serta penyakit terburuk yang tidak pernah dialami manusia. Orang yang basah kuyup oleh hujan ini akan segera pingsan dan menjadi zombie serta monster. Mereka memburu manusia, mengubah dunia menjadi bagian dari neraka. Kinyu melihat seseorang sedang menggunakan ponsel. Dia teringat bahwa ini adalah alat komunikasi pada zaman ini. Segera Kinyu meraih ponselnya dan mencari nomor kontak adiknya. Shoyu, seorang gadis remaja yang cantik dan ceria. Kinyu menghubungi Shoyu dan meminta untuk segera pulang ke rumah. Si adik berkata, "Kakak, apa aku sudah melakukan kesalahan?" Bukan seperti itu. Cuman ini sangat penting. Tidak ada waktu untuk penjelasan semuanya. Shoyu, dengarkanlah aku dan cepatlah pulang." "Oh, oke kak, sebentar lagi selesai sekolah. Setelah pulang sekolah, aku akan segera sampai di rumah sore hari." Setelah menutup telepon, si adik terheran dengan kelakuan dari kakaknya. Xiaoting, teman sekelas dari Shoyu. Dia menghampiri Shoyu dan mengeluh karena tidak enak badan. Di pagi hari, dia basah kuyup karena hujan. Dia merasa terkena demam yang cukup parah. Shoyu berinisiatif membawa Xiaoting ke UKS. Di sisi lain, kakaknya bersiap-siap untuk menghadapi kiamat ini. Pertama-tama, Kinyu mengumpulkan sumber daya makanan. Setelahnya mencari senjata yang bisa melawan zombie. Sebuah pipa yang sudah diasah cukup tajam mampu menusuk tubuh zombie. Di saat itu, saat Kinyu belum bereinkarnasi,
Banyak manusia termasuk dirinya mengembangkan kekuatan mutan. Tapi ketika berhadapan dengan zombie dan monster yang bermutasi, mereka tidak berdaya. Hanya bisa melihat kerabat dan kawanmu dibantai dan dilukai satu demi satu. Hingga Kinyu sendiri pun berakhir mati dengan cakaran monster. Namun Tuhan memberiku kesempatan lain dan memungkinkan aku untuk bereinkarnasi 100 tahun yang lalu ke waktu sebelum terjadinya bencana. Saat ini, sebelum musuh bermutasi, berevolusi, dan menjadi lebih kuat, aku akan menjadi lebih kuat dulu. Aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi kerabat dan kawanku. Waktu pun berlalu. Semua orang kaget melihat fenomena awan merah disertai dengan hujan. Air hujan ini terasa panas di setiap kulit orang-orang. Kinyu bergegas memesan taksi dan segera pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, dia menghubungi adiknya yang ternyata masih berada di sekolah. Shoyu, apa kau masih di sekolah? Aku akan datang menjemputmu. Ini udah mau sampai. Iya kak, aku masih menemani Shioting di UKS. Dia sedang sakit. Apa? Dia sakit? Dia tidak sadar? Apa kulitnya panas mendidih? Iya benar kak. Sepertinya dia udah mau bangun. Aku tutup dulu teleponnya kak. Tunggu Shoyu, menjauhlah darinya. Dia akan berubah. Ah sial, dia menutup teleponnya. Hei pak, bisakah kau menyetir lebih cepat? Oke. Asal jangan menyakiti aku. Guru, Shioting baru sadar. Dia sadar cepat sekali, padahal ambulan belum datang. Nak, tubuhmu masih lemah. Ayo berbaring di tempat tidur. Lihatlah, matamu masih merah itu. Seketika itu juga Shioting beranjak dan langsung menggigit jari dari ibu guru. Ah, nak, kenapa kau menggigitku? Shoyu berkata, Shioting, apa yang kau lakukan? Shioting tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum sambil menunjukkan giginya yang tajam. Setelah itu, Shioting langsung melompat dan menerkam guru itu. Shoyu terdiam syok tanpa bisa bergerak. Shioting melompat kembali mencoba untuk menerkam Shoyu. Datang tepat waktu, Kinyu langsung memukul dan menikam Shioting. Ah, kakak, kau membunuhnya. Tenanglah, dia sudah menjadi zombie, bukan teman yang kau kenal lagi. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Tempat ini akan segera diserbu. Di luar sekolah, hujan turun dengan derasnya. Ah, Shoyu, jangan kau menyentuh tetesan hujannya. Sayangnya semua sudah terlambat. Tetesan hujan itu telah menyentuh tangan Shoyu. Apa yang salah, kak? Ini cuma basah karena hujan. Apa kau tidak merasa hujannya ini sangat panas? Sangat panas? Tidak. Apa ini hujan asam? Kinyu berkata dalam hati. Aneh. Bahkan orang yang tahan terhadap hujan darah juga merasakan efek panasnya. Kinyu berkata, ya sudahlah, jangan mengkhawatirkan itu. Bagaimanapun, pakailah jas hujan ini, Shoyu. Jangan sampai kau basah kuyup karena hujan ini. Aku khawatir pegunungan itu akan terlihat. Sekarang kita cuma punya satu tugas, yaitu melarikan diri dari musibah ini. Kau sudah siap? Ayo kita jalan sekarang. Shoyu berteriak, serbu! Shh, Shoyu, jangan teriak-teriak! Di sepanjang perjalanan, mereka melihat para zombie mengejar dan membunuh para manusia. Kakak, apa ini? Oh, itu para zombie lagi menggengbeng para manusia. Ayo Shoyu, jangan berhenti. Apa kau mau digengbeng para zombie? Ayo kita lari sampai rumah. Di tengah perjalanan, seorang pria berteriak minta tolong. Tunggu aku! Tolong! Hei, kau telah digigit. Darahmu itu akan menarik para zombie. Tolonglah, jangan ikuti kami. Tidak, aku tidak tergigit. Aku gak mau jadi bagian dari mereka. Ah shit, pria ini akan menarik semua zombie. Pria itu bergegas menggenggam tangan Kinyu. Ah, apa yang kau lakukan? Kenapa aku digigit? Dan bukan kalian. Aku gak peduli sekarang. Jika aku mati, kalian harus ikut mati bersamaku. Dasar bajingan. Kalau kau mau mati, mati aja sana. Tapi jangan ajak-ajak yang lain juga. Kinyu langsung memukul wajah pria itu dan bergegas kabur dari kejaran para zombie. Shoyu syok melihat semua kejadian ini. Kakak, kita telah membunuhnya. Shoyu, jangan merasa bertanggung jawab. Dia sudah digigit dan dia pasti akan mati. Tapi malah dia ingin menyeret kita. Kalau kita tidak melakukan ini, pada akhirnya kita juga ikut mati. Sesampainya di rumah, kelihatannya rumah kita juga mengalami kekacauan. Shoyu, mendekatlah di belakangku. Aku takut ada beberapa zombie di gedung ini. Kakak, ini menakutkan. Ayo bergegas masuk ke apartemen. Di tengah perjalanan, zombie tua tiba-tiba menyerang mereka. Sial, berdasarkan kekuatan fisikku sekarang, aku tidak bisa menghadapi zombie secara langsung. Dengan bantuan Shoyu yang mengalihkan perhatian, akhirnya Kinyu berhasil membunuh zombie itu. Kau tak apa?
Ayo cepat pulang ke rumah. Sambil menangis, Xiaoyu berkata, "Kakak, dia tetangga sebelah kita. Dia paman Wang." Setelah masuk dalam apartemen, Xiaoyu bertanya kepada Kinyu, "Kakak, sepertinya kau tahu kalau kiamat ini akan terjadi." "Xiaoyu, dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Mulai sekarang, tiap hari akan menjadi lebih berbahaya. Aku akan melindungimu, tapi kau harus patuh dan menyadari betapa sulitnya situasi ini." "Iya kakak, Xiaoyu akan selalu mendengarkan kakak." Selama kiamat, setiap orang akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Hati manusia sekarang menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Jadi, jangan mudah percaya pada orang lain. Sebagian besar zombie berperilaku seperti mereka mengalami stimulan. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Belum lagi zombie yang berevolusi. Dan monster bermutasi dalam jumlah yang mengejutkan umat manusia. Orang normal yang ingin menghadapi mereka dalam pertemuan langsung itu hanya ada dalam mimpi. "Xiaoyu, bagaimana aku tahu ini akan kujelaskan padamu nanti. Sekarang tujuan utama kita adalah menjadi lebih kuat dan berevolusi melalui pelatihan dan berburu. Mendapatkan kekuatan yang mirip dengan zombie dan monster bermutasi." Sampai sekian dulu video kali ini, kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya. Kalau kalian tidak mau digengbeng zombie. Gua Keltam cabut, bye!